Cina sindir timnas Indonesia rasa Belanda. Gol cantik jadi pembuktian di Lili Pali. Jawab kepercayaan Patrick Kluivert. Alasan Meshilgers lebih baik dicadangkan lawan Cina. Pelatih Jepang ungkap misi lawan timnas Indonesia. Jelang menghadapi timnas Indonesia, media Cina 163 menjadi sorotan publik terakhir berkat ulasannya yang mengundang banyak makna. Media tersebut menyoroti kehadiran 19 pemain naturalisasi dalam daftar 32 pemain yang dipanggil ke tim Merah Putih. 163 meyakini para pemain naturalisasi yang mayoritas berkarir di Eropa akan menjadi hambatan besar bagi Cina. Oleh karena itu, 163 menilai akan sulit bagi Cina untuk mendapatkan poin di kandang timnas Indonesia. Hal tersebut seolah menandakan bahwa negeri tirai bambu mewaspadai kekuatan tim Merah Putih. Kendati begitu, sindiran pun turut dilayangkan lantaran di antara para pemain naturalisasi di skuad Garuda saat ini hampir semuanya berasal dari Belanda. Kehadiran pemain-pemain dari negeri kincir angin membuat aroma Belanda semakin kental di timnas Indonesia. Terlebih jajaran kepelatihan juga sebagian besar dihuni oleh para profesional dari Belanda. Berkaca dari itu, media Cina 163 menyebut skuad asuhan Patrick Kluivert sudah tidak bisa disebut sebagai tim dari Asia Tenggara melainkan Belanda. Akan sulit bagi Cina untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia. Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih cocok dianggap sebagai tim asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini melakukan naturalisasi dengan skala besar, tulis media asal Tiongkok tersebut. Ini bukan kali pertama timnas Indonesia disamakan dengan Belanda. Baik timnas Vietnam Dodo hingga pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik juga pernah melontarkan sindiran serupa. Bahkan Talajik mempertanyakan kebijakan naturalisasi PSSI dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Padahal pemain yang kini membela tim Merah Putih memiliki darah asli Indonesia yang memutuskan pulang ke tanah air dengan tujuan yang sama, yakni lolos Piala Dunia. Diam dan membuktikan, berhasil ditunjukkan Stefano Lillipali usai mendapatkan kepercayaan Patrick Kluivert. Seakan bahagia mendapatkan panggilan kembali ke timnas, Lillipali langsung menunjukkan kualitasnya bersama Borneo FC. Hal itu terjadi saat mempermalukan Persik Kediri dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan Borneo FC dicetak Stefano Lillipali pada menit ke-19 usai menerima umpan dari Mariano Peralta. Lalu Matios Pato menjebol gawang Macan Putih pada menit 45.3. Sedangkan gol tunggal Persik dicetak Ramiro Vergonzi dari titik putih pada menit ke-77 usai pelanggaran dari Ronaldo Rodriguez yang juga berujung kartu kuning kedua dan kartu merah. Terlepas dari itu, gol yang dicetak Lillipali bisa dikatakan begitu cantik. Pemain berusia 35 tahun tersebut mampu mencium peluang emas dengan muncul dari area blindside. Lillipali lantas datang di antara dua bek tim Macan Putih dan melakukan eksekusi gol dengan baik. Satu gol Stefano Lillipali di laga tersebut memberikan pembuktian bahwa dirinya masih layak dipanggil ke skuad Garuda. Nyatanya di usianya yang sudah 35 tahun pemain kelahiran Arham punya kontribusi apik di Borneo FC. Gol ke gawang Persik menjadi golnya ke-6 dari 24 pertandingan musim ini. Ia juga mencetak 4 assist sehingga ia terlibat 41,67% gol untuk timnya ketika sedang bermain. Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Patrick Kluivert tak salah memanggil Lillipali untuk bergabung dalam pemusatan latihan skuad Garuda. Tercatat penampilan terbanyak Lillipali bersama timnas Indonesia saat dilatih Alfred Red pada 2016. Kala itu, Lillipali bermain 8 kali dan mencetak 2 gol dalam satu kalender. Luis Milla menjadi pelatih kedua yang memberi menit bermain terbanyak bagi Lillipali, yakni 7 pertandingan disertai 1 gol pada 2018. Disusul Shin Tae-yong dengan 6 laga pada 2022 dan 2023. Maka menarik ditunggu apakah Lillipali masih akan menambah banyak caps di timnas pada era kepelatihan Kluivert. Kondisi fisik belum optimal. Meshilgers dikabarkan mengalami masalah pada bagian hamstring menjelang laga penting timnas Indonesia-Cina. Cedera hamstring adalah jenis cedera yang rawan kambuh jika dipaksakan bermain terlalu cepat. Meski ada kemungkinan ia pulih tepat waktu, memaksakan tampil dalam laga seberat ini justru berisiko memperparah kondisinya dan membuatnya absen lebih lama di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Performa kurang meyakinkan.
Ketika timnas Indonesia kalah di kandang Cina tahun lalu, Mads Hilgers turun sebagai starter namun tampil di bawah ekspektasi. Ia beberapa kali kalah duel udara dan kurang sigap mengantisipasi pergerakan cepat lini depan lawan. Kekalahan tersebut memperlihatkan bahwa gaya main Cina yang cepat dan langsung cukup menyulitkan Hilgers. Alih-alih mengulang kesalahan yang sama, memberikan tempat bagi pemain yang lebih siap secara fisik dan mental bisa jadi pilihan yang lebih baik. Dimatangkan untuk hadapi Jepang. Cina bukan satu-satunya lawan penting di dua laga sisa skuad Garuda. Masih ada Jepang yang notabene memiliki kualitas jauh diunggulkan. Hilgers sebaiknya memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan diri secara total agar bisa tampil prima dan menjadi andalan untuk menghadapi Jepang. Memaksakan diri saat belum 100% bugar justru bisa merugikan dirinya dan tim. Sebaliknya, jika ia sudah sangat pulih, Hilgers bisa menjadi tambahan kekuatan saat menghadapi skuad asuhan Haji Momoriyasu yang memanggil banyak pemain muda. Pelatih Jepang Haji Momoriyasu membuat langkah berani dengan memanggil pemain lapis kedua ke Samurai Biru. Nama-nama andalan seperti Kaoru, Mitoma, Takumi, Minamino, hingga Ritsudoan tak masuk dalam daftar. Sebagai gantinya, juru latih berusia 56 tahun ini memanggil Kota Takai, Juno Suzuki, Kota Tawarat Sumida, Yu Hirakawa, Sun Sukemito, Ryunosuke Sato, Koki Kumasaka, dan Kodai Sano sebagai debutan. Meski begitu, di tengah rotasi skuad tersebut, Takufusa Kubo tetap menjadi andalan Haji Momoriyasu. Usut punya usut ada alasan mengapa jebolan La Masia tersebut tetap dipanggil oleh Haji Momoriyasu. Pelatih lokal Jepang itu mengakui bahwa akan mempersiapkan Kubo sebagai pemimpin terutama saat menghadapi timnas Indonesia yang kini tidak bisa diremehkan. Dia selalu bertindak sebagai pemimpin tim berapapun usianya. Saya memanggilnya dengan harapan dia akan bertindak sebagai pemimpin bagi para pemain baru, ujar Haji Momoriyasu. Tentu hal tersebut juga membuat Kubo terkejut. Walau ditugaskan untuk menjadi pemimpin pemain anyar, pemain Real Sociedad itu masih mustahil mengenakan ban kapten. Sebab beberapa pemain senior Jepang juga dapat panggilan seperti Yuta Nagatomo, Daichi Kamada, hingga Wataru Endo. Kendati demikian, Haji Momoriyasu menegaskan bahwa dirinya tetap akan menunjukkan permainan ngotot untuk meraih 3 poin lawan timnas Indonesia. Walau membawa skuad pelapis, Haji Momoriyasu mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membuat tim jauh lebih berkembang lagi.